Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah DIM, Daerah Istimewa Minangkabau, bukan saya yang mendengungkan. Mungkin momennya barangkali terkesan sayalah yang dikatakan untuk mendengungkan itu. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah adanya kasus yang terjadi di DPR RI. Ketika itu saya menyampaikan di paripurna berkaitan terhadap masalah SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam sekolah yang ini menjadi viral di mana-mana. Lalu sebagaimana dikatakan tadi bahwa daerah istimewa ini memang sudah dipersiapkan oleh tim yang namanya adalah Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. Itu namanya. Kebetulan beliau setelah ada viral persoalan SKB 3 Menteri, tertumpanglah momen itu untuk dijemput kembali gagasan dan keinginan dari kawan-kawan yang menggagas daerah istimewa Minangkabau. Ya karena Minangkabau ini kan berazaskan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Lalu ada anggapan dari teman-teman yang terhimpun di BIM, kalau memang pemerintah pusat tidak mengakomodir keinginan masyarakat Sumatera Barat secara umum yang tidak ada kaitan dengan masalah perjuangan daerah istimewa Minangkabau ini, barangkali ini adalah merupakan salah satu solusi dalam menerapkan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah itu. Terkesannya SKB 3 Menteri itu kan mewajibkan, tidak boleh. Tidak hanya mewajibkan, menganjurkan anak didik berpakaian sesuai dengan apa yang dianut, itu enggak boleh. Lalu dibuatlah SKB itu yang menegaskan itu dan juga memberikan ancaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga pimpinan satuan pendidikan. Ya enggak, keberagaman kita ikuti, kita apresiasi. Ini kan sekarang ini anak orang Islam
tidak dibenarkan oleh pimpinan sekolah menganjurkan pakaian yang sudah 15 tahun dilaksanakan. Memang kemarin itu yang SMK 2 Negeri Padang persoalannya. Persoalan itu adalah persoalan personal yang kebetulan dia bukanlah beragama Islam. Terjadi ada sedikit dialog, akhirnya viral, dan itu di blow up di pusat. Seluruh media TV mengekspos itu secara berlebihan, dan menurut saya memang offside, dan menteri pun terlalu gegabah dan tidak secara arif dan bijaksana dalam menyikapi itu. Hanya gara-gara satu orang anak didik kemudian digeneralisasi, bukan hanya pada sekolah yang bersangkutan, tetapi diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan, untuk seluruh kabupaten kota, dan malah seluruh Indonesia. Inilah yang berlebihan itu yang saya katakan. Jadi enggak yang kita sampaikan tadi, disinilah pintu masuk DIM eksis kembali. Nah ini nih kronologis yang saya sampaikan. Kita kan topiknya pada hari ini adalah bergaung kembali daerah istimewa itu, yang seolah-olah saya yang dijadikan motor penggeraknya. Bukan, momennya yang dimanfaatkan oleh penggagas. Lalu beliau minta ketemu dengan saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, yang kebetulan masalah itu sedang dan akan kita bahas di Komisi 2. Apa itu? Adalah tentang adanya perubahan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, di mana itu akan direvisi. Oleh karena itu momen juga, karena memang akan dibahas. Saya katakan ketika beliau datang, ada beberapa orang sekitar 15 atau berapa datang ke Komisi 2 menemui saya sebagai wakil masyarakat Sumatera Barat, ingin ketemu dengan saya, curhat dan meminta bagaimana bisa diresponi, bagaimana bisa difasilitasi, dan bagaimana bisa mengisi dan lain sebagainya. Ketika itu saya sampaikan, dan juga beliau sudah sampaikan, bahwa mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan terhadap persiapan daerah istimewa itu. Salah satu diantaranya adalah naskah akademiknya. Lalu saya sampaikan, tolong disempurnakan naskah akademik itu. Bagaimana meyakinkan Komisi 2 bersama pemerintah pusat. Tidak hanya itu, bahwa penggagas ini kita sudah tahu namanya BP2 DIM. Tolong libatkan seluruh komponen masyarakat Sumatera Barat. Mudah-mudahan gagasan Bapak ini disambut secara positif seluruh elemen masyarakat. Jangan ada yang ditinggalkan. Itu yang saya katakan. Dan nampaknya beliau menyikapi apa yang saya sampaikan, dan saya juga memberikan ruang kepada mereka. Saya informasikan bahwa Badan Keahlian DPR yang menangani tentang revisi Undang-Undang 6158 tentang perubahan RUU tersebut, undang-undang tersebut ini sedang dibahas, dan insya Allah Badan Keahlian itu akan mengunjungi Sumatera Barat dalam rangka sosialisasi untuk menyampaikan naskah dalam berbagai hal. Saya sudah fasilitasi kepada Pak Gubernur, tolong dilibatkan seluruh elemen perguruan tinggi. Kata saya kepada BP 2 DIM, silakan Bapak ikut di dalam, dilakukan transformasi terhadap apa yang Bapak inginkan. Mudah-mudahan juga didengar oleh yang bersangkutan dan juga oleh kawan-kawan yang lain bagaimana responnya. Soal itu kata saya, persoalan nanti apakah dilakukan penyempurnaan, kemudian dukungannya makin banyak. Kalau dikatakan oleh mereka sudah 11.000
ikut tanda tangan, apakah sudah itu merupakan sesuatu yang sudah representatif dari jumlah penduduk lebih 5 juta? Kan juga dipertanyakan orang, malah memperkecil dukungan jadinya. Saya sebetulnya yang saya kenal baru Pak Muhtar Naim. Kalau Muhtar Naim kan tokoh kita di Sumatera Barat. Pernah 2 periode jadi anggota DPD, pernah jadi dosen di Universitas Andalas. Saya sangat dekat dengan beliau, beliau adalah senior saya. Beliaulah yang menggagas sejak tahun 2014 dengan kawan-kawan yang lain yang terhimpun di dalam DIM itu, baik yang ada di rantau ataupun yang ada di ranah. Jadi hal-hal yang semacam itu sudah dikomunikasikan kepada orang-orang yang lain. Jadi kata saya, kita tidak melihat siapa penggagasnya, yang penting apakah ruang ini ada aturan yang membuka untuk menyahut aspirasi. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B kan memang ada ruang untuk itu. Tapi tidak hanya sekedar itu. Dalam diskusi kami di pusat, di DPR RI itu khusus Komisi 2, kata kawan-kawan yang dari provinsi lain, masing-masing provinsi ini punya khasanah yang berbeda, punya kearifan lokal yang sama. Nah, dia pertanyakan kepada saya, apa keistimewanya? Salah satu yang disampaikan adalah bahwa kekhasan Minangkabau itu adalah beliau menganut sistem garis keturunan matrilineal. Dan ini tidak dimiliki oleh suku ataupun masyarakat provinsi manapun. Hanya satu-satunya di Minang. Nah, ini salah satu. Kemudian apalagi, apakah itu cukup? Di Sunda juga ada katanya, di Jawa juga begitu, Riau juga minta. Jadi harus kita Sumatera Barat, khususnya BP2 DIM ini harus menggali betul, harus betul-betul sangat rasional, sangat sesuatu yang pantas untuk menyampaikan aspirasinya. Itu bukan hanya sekedar itu saja, kata saya. Saya sampaikan itu. Ya, termasuk juga saya katakan tidak ada di daerah lain adanya pusaka tinggi. Pembedaan antara warisan nenek moyang, warisan orang tua kita, ada namanya pusaka tinggi dan ada juga namanya pusaka rendah. Yang asal pusaka tinggi itu adalah keturunan yang itu dimiliki oleh kaum ibu dan dia tidak bisa diperjualbelikan. Nah, makanya sekarang ini, kemarin saya rapat dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat bersama seluruh jajarannya, kepala kantor Kabupaten Kota kita undang, termasuk juga persoalan jalan tol antara Dumai dengan Pekanbaru sudah selesai, Pekanbaru sudah ke Kampar juga sudah jalan, kita sudah 4 tahun baru 4 kilo selesai. Jadi dikatakan bahwa complicated persoalan tanah ini juga tersangkut dengan persoalan tanah yang merupakan pusaka tinggi itu karena kaum. Nah ini jadi saya sudah sarankan kepada Badan Pertanahan di provinsi ini bersama kawan-kawan kepala kantor bagaimana bisa mensiasati dengan kekhasan kearifan lokal persoalan tanah ini jangan menjadi sandungan dalam pembangunan yang menurut hemat saya sesuatu yang luar biasa kalau seandainya proses daripada jalan tol ini cepat diselesaikan, karena memang pemerintah sekarang ini tidak ganti rugi, namanya ganti untung. Oleh karena itu diminta pihak ketiga namanya appraisal untuk menilai. Jadi sebetulnya masyarakat juga harus paham, harus mengerti dengan zaman keterbukaan, tidak ada calo lagi, langsung yang menilai itu bukan pemerintah tetapi pihak ketiga yang profesional. Oleh karena itu tentu kita harap masyarakat memahami masalah-masalah
pertanahan itu bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada pemerintah pusat yang punya kepedulian dalam menyikapi perlunya jalan tol akses Aceh Lampung, kemudian ada aksesnya Padang Riau, kemudian nanti Padang Jambi. Orang sudah selesai, kita masih berkutat dengan persoalan pembebasan tanah. Memang beliau itu menyerahkan kepada saya, beliau punya itu, tapi saya belum membacanya. Cuman bagi saya adalah tidak hanya ke saya, tidak hanya sekedar naskah akademik dalam arti yang nanti dianggap belum merupakan representatif untuk diajukan ke Komisi 2 dalam rangka meyakinkan kawan-kawan yang ada di Jakarta itu, apalagi dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu, gaung daripada berita-berita yang berkaitan dengan DIM kan juga disahuti oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, bahwa ada prosesi, bahwa ada ketentuan, kemudian juga ya pengalihan nama dan sebagainya. Nah, juga banyak hal yang perlu disiasati, baik secara naskah akademiknya, sosiologisnya, azas legalitasnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya saya katakan juga kawan-kawan dari Komisi 2 kan juga mempressure. Jangan hanya sekedar ingin tapi tidak dibarengi dengan argumentasi yang representatif, argumentasi yang kuat. Kenapa tidak Sumatera Barat ini menjadi daerah istimewa, apa yang menjadi landasan kuat sehingga bisa diterima oleh kawan-kawan Komisi 2 dan tidak hanya Komisi 2 bersama pemerintah. Nah, itu yang saya sampaikan kepada beliau-beliau sebagai penggagas itu. Saya secara pribadi tentu bukan masalah dukung nggak mendukung, saya memfasilitasi. Nah, itu yang perlu. Sebab kan ada namanya penggagas, ada juga yang memberikan dukungan 11.000 lebih tanda tangan. Saya sebagai wakil rakyat punya kewajiban moral, ya, punya kewajiban moral untuk memfasilitasi keinginan-keinginan itu. Artinya, tapi masyarakat yang bersangkutan juga belum satu padu dalam menyikapi ini, dan juga belum secara argumentatif yang sangat bisa diterima oleh orang-orang di luar Sumatera Barat. Nah, ini perlu dilakukan pembenahan di internal kita. Jadi itulah yang saya suarakan kemarin. Pertama berkaitan dengan substansi. Substansi tentu salah satu di antaranya sejauh mana naskah akademik berkaitan dengan DIM itu dimasukkan di dalamnya. Apakah sudah begitu kuat landasan-landasan perjuangan itu yang dimasukkan dalam naskah akademik. Itu yang pertama. Makanya oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan. Bagaimana dalam melakukan penyempurnaan? Tentu harus dilibatkan seluruh stakeholder yang ada di ranah, begitu juga di rantau. Nah, kemudian apa lagi? Sebagaimana dikatakan tadi, memang saya membaca juga di grup saya itu ada namanya kontradim. Ada. Saya dimasukkan, tapi saya hanya tidak pernah aktif, tidak pernah menjawab, tidak pernah juga. Gunanya apa? Supaya ini saya netral. Apakah ini sudah merupakan suara dari semua elemen masyarakat Sumatera Barat? Oleh karena itu saran saya kepada penggagas,
di samping melakukan sosialisasi, ajak seluruh masyarakat. Tentu dengan cara apa? Tentu lewat sosialisasi. Yang ya kan terserah kemauan masyarakat. Yang DPR ini kan wakil rakyat. Kalau memang ini sudah merupakan khasanah dari semua elemen masyarakat satu padu meminta supaya aspirasinya diakomodir sehingga terjadi perubahan undang-undang pembentukan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa. Kalau itu memang sudah satu padu semuanya dan juga dilandasi dasar yang sangat kuat, tentu inilah yang perlu disampaikan ke pemerintah pusat bersama DPR. Jadi persoalan ini tentu tidak sederhana. Makanya dikatakan masih ada ruang-ruang di Provinsi Sumatera Barat ini, masyarakatnya ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang apatis, ada yang macam-macam. Oleh karena itu rangkul semua elemen itu, bagaimana saciuk bak ayam, sadanciang bak basi terhadap suara aspirasi yang disampaikan tersebut. Mengetahui bagaimana? Beliau pada umumnya bukanlah berasaskan suku Minang. Kan luar biasa, ini nggak gampang untuk membuat dan mempersiapkan konsep itu. Tidak bisa diakomodir.